wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis protein. Perkenalkan, saya Hilal Ahmad Fadila. Saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif dan kuantitatif protein. Analisis kualitatif protein adalah analisis untuk mengetahui kehadiran protein dalam sebuah makanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah senyawa. Yang termasuk analisis kualitatif protein adalah Bayer test, isoelectric point, dan elektroforesis. Sedangkan analisis kuantitatif protein mengacu analisis jumlah dan konsentrasi dalam sebuah analit dan dapat ditentukan dan menyatakan numerik nilai dalam sebuah unit. Yang termasuk analisis kuantitatif protein adalah penjal untuk menentukan nitrogen. Saya Galuh Kartika, absen 7. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis protein metode Kehda. Analisis ini dikatakan kasar karena kita hanya mengaitkan persen nitrogen dengan faktor konversinya. Faktor konversi ini sendiri tergantung dari komposisi asam amino yang dikandungnya. Kita menggunakan 6,25 sebagai faktor konversi atau setara dengan 0,16 gram nitrogen per gram protein. Umumnya, bahan makanan mengandung 16% nitrogen. 6,25 ini didapatkan dari serum albumin yang mana 100/16. Dikatakan kasar karena tidak semua nitrogen berasal hanya dari protein. Dalam tahapan ini ada 3 proses, yaitu proses destruksi dengan mereaksikan sampel organik dengan asam oksidator kuat pekat menjadi senyawa anorganik, yaitu amonium sulfat, dan didapatkan hasil akhir berwarna kuning dan jernih. Tahapan yang kedua yaitu destilasi dengan menggunakan 2 penampung yaitu HCl dan H3BO3 dan direaksikan dengan NaOH atau basa kuat akan melepaskan gas NH3. Hasil akhirnya yaitu warna merah untuk penampung HCl dan warna hijau untuk penampung H3BO3. Dan tahapan yang terakhir yaitu titrasi. Penampung HCl dititrasi dengan NaOH akan menghasilkan warna hijau, dan penampung H3BO3 dititrasi dengan HCl akan didapatkan titik akhir berwarna merah. Sekian. Hello everyone, my name is Kila Ananda. I want to explain about Bayer test. Bayer test to detect protein or peptide. Urea is heating 180 degrees Celsius to form biuret. B, it means to urate, it means urea. Biuret react with biuret reagent. Biuret reagent, there are natrium hydroxide to provide alkaline condition, copper sulfate to provide copper ions, and potassium sodium tartrate to form complex with copper ions. This is formation of stable of copper tartrate complex. Formation about copper tartrate complex is present in the peptide or protein. The nitrogen is present in the peptide bonds and the nitrogen is present in the biuret. And then they react with copper to form copper coordinate complex. Amino acid, they have minimum 3 peptide to give result positive in the biuret test. Amino acid to give positive result just histidine. The procedure due to biuret test. First, take 1 millimeter food sample in test tube and water solution in another test tube. To prepare biuret reagent to all test tube, and then the third check well to look the development color. Positive result, the color is violet, and negative result, the color is blue. The color formed by reaction alkaline copper and reduction phosphomylidat by tyrosine or tryptophan in protein by biuret test. Thank you. Oke, nama saya Muhammad Arafi dan kali ini saya akan membahas tentang isoelectric point yang menjadi dasar dalam uji elektroforesis. Sebelum itu kita harus mengetahui protein yang diuji dalam elektroforesis itu terdiri dari
banyaknya asam amino. Dan salah satu sifat dari asam amino yaitu zwitterion, dan dimana asam amino tersebut bisa bermuatan positif dari gugus aminanya dan bisa bermuatan negatif dari gugus karboksilnya. Lalu apa itu isoelectric point? Yaitu pH di mana asam amino tersebut memiliki dua muatan, yaitu positif dan negatif ya, sehingga menghasilkan muatan yang netral. Lalu isoelectric point ini berbeda pada setiap jenis asam aminonya. Contohnya tyrosin itu berada di pH 5,7. Lalu ada glisin itu ada di pH 6, dan lain-lainnya. Lalu jika suatu asam amino berada di bawah titik isoelektriknya, dia akan bermuatan positif, dan jika di atas isoelectric point-nya, dia akan bermuatan negatif. Lalu seperti pada di gambar, terdapat protein ya, ini protein yang berwarna merah, jingga dan kuning. Dia akan mengarah ke katoda karena dia bermuatan positif ya. Dia akan mengarah ke katoda. Dan yang berwarna ungu dan hijau yang bermuatan negatif, dia akan mengarah ke anoda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. And I will continue the presentation. And now, let me explain about amino acid and peptide bond. Okay, first, amino acid is a compound that contain primary amine, carboxyl functional group, and side chain, or it called specific amino acid. Okay, as you can see on this picture, this is amino acid structure, and this is amino group, and this is hydrogen, and this is carboxyl group, and this is a side chain. Okay, they are a key element for make the protein. They are nitrogen, hydrogen, carbon, and oxygen. Okay, so we can conclude amino acids are building block of protein. Okay, let's go to the peptide bond. Peptide bond is a covalent that connect one amino acid to another amino acid to form the peptide bond. Okay, as you can see on this picture, this is a first amino acid, and he react with another amino acid, and he react with the dehydration reaction. Okay, and the water as a catalyst, and the result is a peptide bond. This is peptide bond. This is a carboxyl group, and this is amino acid group. By analyzing peptide bond, we can find out the presence of the protein in a sample. Okay. Halo semuanya, nama saya Rika Putri Amasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektroporesis. Apa itu elektroporesis? Elektroporesis adalah metode analisis yang digunakan untuk memisahkan asam-asam amino dalam suatu protein berdasarkan titik isoelektriknya. Di sini, jadi nanti mereka akan berimigrasi sesuai dengan ion-ion terbentuknya. Jika terbentuk kation, maka akan menuju ke kutub negatif yang berarti katoda. Sedangkan jika dia terbentuknya anion, maka dia akan menuju ke kutub positif yang berarti anoda. Jadi akan lebih cepat terpisahnya. Ada juga faktor-faktor kecepatan pemisahan. Yang pertama itu sampel, yang kedua larutan buffer dan pH, dan yang ketiga itu adalah listriknya. Yang pertama itu sampel itu ada berat molekul, bentuk molekul, dan juga muatan. Semakin besar berat molekulnya, maka semakin cepat berimigrasinya atau semakin cepat pemisahannya. Sedangkan jika bobot molekulnya, jika semakin kecil bobot molekulnya, maka juga semakin cepat berimigrasinya atau pemisahan. And thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.